Puji Tuhan, Shalom. Iya, pemirsa, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan kita semua berada dalam pertolongan Tuhan, sebab pertolongan Tuhan tepat pada waktunya atas kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Saya Pastor Agus Setiawan Silaban, Tuan Rumah Mimbar Agama Kristen. Senang berjumpa dengan saudara di dalam program ini, dan di dalam studio ini sudah bersama dengan saya, yaitu pembicara kita, seorang hamba Tuhan, seorang ibu pendeta yang diurapi oleh Tuhan. Beliau adalah pimpinan Gereja Bethel Indonesia yang ada di Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kita sapa dulu pemirsa dengan Ibu Pendeta Olsye Oktavina SE. Shalom. Apa kabar Bu Pendeta? Puji Tuhan. Makasih Bu untuk kesempatan yang diberikan bagi pemirsa TVRI Bangka Belitung untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Puji Tuhan. Pemirsa, tema kita pada sore hari ini yaitu hidup menurut maunya Tuhan. Sekali lagi, hidup menurut maunya Tuhan. Kita akan dipuaskan, dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Olsye. Karena itu kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami ada sampai dengan hari ini. Dan saat ini kami percaya ini adalah waktunya Tuhan untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dalam tema hidup menurut maunya Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata hati kami, mata pikiran kami, rohani kami, untuk kami boleh mengerti sabda firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mirsa, mari buka Alkitab bersama dengan saya dalam 2 Kitab Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Saya ulang kembali. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan dalam tema Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan para istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Aram. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu pada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang padaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga kau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sampai berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalingnya ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh
perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ya. tentunya dalam hidup ini ada banyak keinginan yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kita berharap semua yang kita inginkan itu Tuhan kabulkan. Ya, mungkin ada yang berdoa supaya ekonominya lebih baik, ataupun mungkin ada yang minta mobil, minta rumah, banyak lah ya Pak ya. Tetapi pernahkah kita berpikir dalam hidup ini nih, sebenarnya hidup kita ini bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Ada banyak keinginan Tuhan yang ingin Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Maunya Tuhan dalam hidup kita ini memuliakan Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang kita baca tadi oleh Bapak Agus ya. Kita ulangi di ayat 1 dan ayat sampai 5 ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu pada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potongan pakaian. Ya. Dari ayat yang kita baca saat ini, kita bisa melihat, kita bisa mempelajari ada keinginan Tuhan yang ingin kita lakukan dalam hidup ini. Pertama, Tuhan ingin kita menjadi pewarta kabar baik. Ya. Naaman ini adalah panglima tentara Aram. Dikatakan di sini dia terpandang, dia disegani, dia ditakutin sama lawan-lawannya, ya. Dan kemanapun dia pergi, dia selalu menang. Karena memang Naaman ini panglima yang luar biasa. Tapi ternyata dia menderita sakit kusta, penyakit yang pada zaman itu tidak ada obatnya. Bahkan kebanyakan orang di zaman itu berkata kalau penyakit kusta ini adalah seperti kena kutuk gitu kan pada zaman itu. Ini menunjukkan orang ini walaupun kelihatannya kaya, kelihatannya dewasa, punya pangkat yang tinggi, tetapi kita tidak tahu ada apa di dalam hatinya. Ya kan? Seringkali orang itu kita kelihatannya dia hebat sekali, tapi ternyata ada kegelisahan dalam hidupnya. Banyak juga orang yang di luar Tuhan itu kita lihat, wah enak ya turun naik mobil, mobilnya mewah. Tetapi ternyata ada kekosongan di dalam hatinya. Maka penting sekali kita yang sudah dengar kabar baik ini, kita bisa menjadi pembawa kabar baik bagi mereka yang membutuhkan kedamaian saat-saat ini. Karena ketika kita baca tadi, ketika Naaman sedang mengalami masalah, kabar baik itu dia terima itu dari seorang pelayan istri Naaman. Dia itu budak dari Ibrani yang ditawan dari Israel. Tetapi anak perempuan itu memberikan kabar yang begitu luar biasa buat Naaman, ya. Sampai itu Raja Aram sendiri mendengarkan kabar itu. Ini kan luar biasa sekali. Seorang budak didengarkan. Ya. Kan karena kita tahu seorang budak itu
nggak punya hak, mungkin atas hidupnya pun dia nggak punya hak, ya kan? Tetapi ketika dia sampaikan kabar baik itu, seorang raja pun mendengarkannya. Dia bilang, kalau Tuhan pergi kepada Elisa, Tuhan yang Elisa layani itu bisa menyembuhkan Tuhan. Amin. Begitu luar biasanya ketika kita mendengar, kita melihat ada seorang mungkin dari antara kita yang ketika teman kita, saudara kita punya masalah, kita berikan kabar baik dan luar biasanya dia datang kepada Tuhan. Itu kan suatu yang luar biasa. Amin. Karena karena ada seorang, luar biasanya itu gimana? Karena ada seorang yang berani. Karena banyak sekarang anak-anak Tuhan ini takut ya, kalau dia menyatakan kalau dia tuh orang Kristen gitu kan, takut karena ya kita lihat dunia ini ya, kita nggak usah berbicara tentang itu tapi Pak ya. Jadi banyak juga kita dengar kabar-kabar yang tidak benar di dunia ini. Kita lihat dunia ini, nggak usah kita dengar kabar buruk aja, kita udah tahu kalau dunia ini bagaimana keadaannya, bagaimana rusaknya. Kitalah yang sudah dengar kabar baik itu, kitalah, tugas kitalah yang untuk memberitakan kabar baik itu bagi mereka saat-saat ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang menjadi saksinya Tuhan, ya. Yang itu yang Tuhan ingin kita sampaikan kepada mereka. Kita berikan semangat, kita berikan motivasi yang baik bagi mereka, karena hari ini kita tahu dunia ini tidak akan jadi lebih baik. Ya, setiap tahun kita dengar berita bencana ini lebih parah dari tahun kemarin. Ya, tahun akan datang juga ngomongnya pasti seperti itu. Enggak ada yang berita itu bilang keadaan kita lebih baik dari tahun kemarin. Pasti beritanya keadaan kita itu sama, bahkan lebih buruk lagi. Tugas kita lah yang sudah dengar kabar baik itu, kita berikan kabar baik, kabar semangat, kabar sukacita bagi mereka yang membutuhkannya. Yang kedua yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini adalah kita punya sikap yang tepat untuk menerima berkat itu. Ya, puji Tuhan pemirsa. Jangan kemana-mana, kita rehat sejenak, tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Haleluya.
Iya, terima kasih pemirsa masih bersama dengan kami di dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Tadi Ibu Pendeta Olse sudah sampaikan bahwa cerita kita firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang Naaman disembuhkan. Jadi yang pertama itu ialah Tuhan ingin kita menjadi pewarta kabar baik, gitu Ibu ya? Ya, betul. Silakan Bu, lanjutkan. Oke. Tadi kita udah bilang kalau Tuhan ingin kita jadi pewarta kabar baik. Ya. Yang kedua, Tuhan ingin kita punya sikap yang tepat ketika kita menerima berkat itu. Di ayat yang ke-9 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalingnya ia dan pergi dengan panas hati. 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Oke, Alkitab mencatat ya, Naaman, kita lanjutkan kisahnya. Naaman pergi ke Israel. Dia karena pengen sembuh tadi, dia pergi ke Israel. Ya, tapi ketika tiba di rumah Elisa, ternyata Elisa itu nggak menjumpai dia, nggak langsung datang menjumpai Elisa, ya kan? Elisa menyuruh bujangnya untuk menyampaikan pesan Elisa. Dia bilang, pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali, nanti kamu akan sembuh. Itu pesan Elisa kepada Naaman lewat bujangnya. Oh, saat itu Naaman marah sekali, ya kan? Karena tahu sendirilah, dia seorang jenderal, dia seorang yang luar biasa, ya kan? Dia itu tamu, bukan tamu dalam negeri lagi, dia itu tamu luar negeri, gitu kan? Seharusnya Elisa datang, ya kan? Sediain kue apa nih ya Pak ya? Kue lepet, apa ya? Kopi, ya kan? Tapi itu tidak dilakukan. Apakah Elisa ini sombong orangnya? Ternyata tidak, saudara. Saya yakin sekali Elisa itu orangnya tidak seperti itu dan dia tidak sombong. Saat itu Elisa sedang dipakai Tuhan untuk menguji Naaman. Sebab kalau Naaman diuji saat itu dan ujian itu membuat Naaman lulus, Naaman pasti sembuh. Ada 2 ujian yang disampaikan oleh Tuhan lewat Elisa. Pertama, itu ujian kerendahan hati. Ya. Ketika Naaman tidak disambut oleh Nabi Elisa, dia marah, ya kan? Karena apa? Dia merasa diremehkan. Biasa kan Pak, kalau orang yang jabatannya lebih tinggi, kalau nggak dihargain dia pasti tersinggung, ya kan? Di ayat 11 dikatakan, mestinya Nabi itu keluar. Benar ya Pak ya? Mestinya Nabi itu keluar, sambut saya, terus dia gerak-gerakin tangannya, ya seperti orang jampi-jampi lah kali ya. Digerak-gerakin tangannya di atas tubuh saya yakin saya bisa sembuh, dia bilang kayak gitu kan. Seperti inilah kira-kira orang kaya dan sombong yang punya jabatan yang tinggi. Dia pikir dia punya uang, Tuhan pun dia bisa atur, ya kan. Nggak usah seperti yang disampaikan Elisa, cukup dia menggerak-gerakan, berarti kan dia mengatur, dia ngaturin Tuhan mesti sembuhnya bagaimana, ya kan?
Orang sombong itu akan kehilangan berkatnya. Tetapi kalau orang yang rendah hati, saya yakin dia akan mendapatkan berkat dan mujizat. Amin. Naaman diuji imannya. Dan di ayat 12 dikatakan, bukankah sungai apa? Abana dan Parpar itu lebih baik daripada sungai Yordan, dibilang kan. Sungai Yordan itu kotor. Saya nggak tahu kotornya bagaimana, pokoknya kotor gitu kan. Dan hampir saja kalau Naaman tidak taat, Naaman tidak bisa sembuh. Karena apa? Karena dia tinggi hati, karena dia sombong. Ya. Tapi untungnya di ayat 13, dia berada di tengah orang-orang yang bisa meredakan kemarahannya. Mereka bilang bagaimana? Udahlah Tuhan, kan cuma disuruh mandi doang, ya kan? Kan disuruh cuma mandi doang, nggak disuruh ngapa-ngapain, ya kan? Nggak disuruh apa tadi saya bilang nyikatin gigi harimau gitu kan? Enggak, cuma disuruh mandi doang. Hal yang sulit pun saya yakin Tuhan bisa melakukannya. Apalagi disuruh cuma suruh mandi doang, ya kan? Akhirnya Naaman mau taat. Di sini kita belajar. Penting sekali kita punya teman-teman yang baik. Amin. Penting sekali kita punya sahabat di sekeliling kita itu yang tidak suka komporin kita ketika kita lagi emosi, lagi marah. Itu penting sekali. Karena Alkitab juga bilang, pergaulan yang buruk akan membuat hidup kita pun jadi buruk. Ya. Jadi penting, saya nggak bilang kalau kita nggak boleh berteman dengan siapa aja. Kita penting berteman dengan siapa aja. Tidak pandang dia kaya, miskin, suku apa, agamanya apa. Penting kita punya teman yang banyak. Tetapi ada pentingnya juga supaya kita bisa memilih mana yang disebut teman, mana yang disebut sahabat. Ya, kita harus bisa membedakan. Jangan sampai, tapi yang terpenting itu bukan kita cari temannya, tapi yang terpenting kitanya dulu harus jadi sahabat yang benar. Ya, kita nggak usah cari orang lain deh. Kita benahin diri kita aja dulu deh sekarang ya. Nggak, karena segala sesuatu yang baik itu awalnya dari kita dulu nih, ya kan? Jadi yang penting itu bukan kita punya teman yang baik, tapi yang penting kita harus jadi teman yang baik. Ya, jadilah orang-orang yang nggak ngomporin, nggak bikin amarah orang meledak, tapi kita bisa jadi orang yang bisa mendamaikan hati-hati orang, ya kan? Yang kedua itu yang pertama tadi apa Pak? Ujian kerendahan hati. Ya. Yang kedua itu ujian ketaatan. Ya, di ayat 14 tolong baca Pak ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, tetap sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Amin. Ya. Jadi ketika dia dengar teman-temannya, pegawai-pegawainya itu bilang suruh mandi 7 kali, dia lakukan. Dia memilih untuk taat, untuk membenamkan dirinya, tubuhnya 7 kali di sungai Yordan. Pada waktu dia keluar dari sungai Yordan itu, dia menjadi sembuh. Dia menjadi pulih. Saudara, kerendahan hati, ketaatan akan mendatangkan berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tapi ada yang bertanya, kenapa mesti 7 kali? Ada yang bilang, 7 itu adalah angka sempurna. Benar kan orang bilang kan kadang-kadang, kenapa mesti harus 7 kali? Menurut saya, banyak kan orang bilang 7 angka sempurna, ya kan? Kalau saya yakin percaya, ibu, bapak, saudara, kalau Tuhan bilang itu 3 kali, 3 kali pun Naaman membenamkan dirinya ke sungai Yordan itu, saya yakin dan percaya Naaman pasti sembuh. Jadi bukan masalah 7-nya, masalah 3-nya, masalah 5-nya, tapi masalahnya itu siapa yang bilang, siapa yang perintahkan 7 kali, 3 kali, atau 5 kali. Ya. Jadi itu bukan karena berapa kalinya, tapi karena siapa yang menyuruhnya. Ya, karena penting sekali untuk kita mengerti, untuk kita mau akhir-akhir
ini untuk kita bisa belajar untuk taat kepada Tuhan. Jadi bukan masalah berapa kalinya, tapi masalahnya siapa yang memberi perintah. Inilah yang namanya iman. Inilah yang namanya iman, kita imani apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Ya, apapun yang Tuhan katakan, kita percaya dan kita mau taat. Sesulit apapun kita, kadang-kadang sulit untuk kita taat. Kita kadang-kadang berpikir dengan kacamata kita, ini nggak mungkin. Tapi kalau kita belajar untuk taat, saya yakin apa yang nggak mungkin bagi kita, itu pasti mungkin Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Karena ada banyak hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini, yang kita bilang nggak mungkin, yang kita bilang mustahil, itu Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Ya, amin. Dan saya yakin dan percaya ibu, bapak, saudara sering mengalami hal seperti itu. Saya ingat kisah Petrus yang menangkap ikan, ya, ketika dia lelah sepanjang malam nggak dapat apa-apa, ya. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, Tuhan meminjamkan perahu Petrus itu. Saya yakin sepanjang malam dia cari ikan nggak dapet, yang dia dapat itu capek. Kita tahu sendiri kalau orang capek gimana, ya, emosi iya, ya kan? Siapa yang berani ngusikin orang kalau lagi capek? Iya kan? Kalau siapa aja kalau lagi capek diomongin aja pasti nggak mau dengar. Tapi Petrus saat itu, saat dia lagi membasuh jalannya, Yesus datang. Yesus tanya, adakah ikan? Dia bilang nggak ada. Tapi luar biasanya Yesus bilang, aku pinjam perahumu untuk khotbah, ya kan? Yesus pinjamin. Saya yakin saat itu Petrus lagi capek, ketika perahu itu dia mesti dorong kan, itu kan perahu dia mesti dorong lagi, itu capeknya luar biasa. Tapi Petrus taat. Ya, Petrus taat. Dan ketika Yesus bilang, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam lagi. Dan luar biasanya Petrus mendapatkan ikan dengan jumlah yang sangat luar biasa. Padahal saya yakin Petrus itu sebelum ikut Tuhan, dia itu penjala ikan. Dan saya yakin Alkitab bilang sepanjang malam dia mencari ikan nggak dapet. Saya yakin ketika dia tebarkan jala di tempat yang Tuhan perintahkan tadi gitu, pasti semalam dia udah lakukan. Iya. Ya kan, pasti dia seorang penjala ikan, Pak. Kalau seorang penjala ikan itu, nelayan itu tahu keadaan saat itu bagaimana. Tapi saat itu dia tebarkan jalannya. Intinya itu ketaatan. Ketika Petrus mengambil pilihan untuk tetap taat, walaupun dia capeknya setengah mati gitu kan, tapi dia memilih taat, luar biasa ikan yang dapat dia terima. Amin, amin. Petrus sempat pada waktu itu juga Petrus sempat bilang kan sama Tuhan, Guru, sepanjang malam saya udah mencari ikan. Ya, dengan kata lain bilang, saya ini penjala ikan loh. Saya ini nelayan loh yang sudah bertahun-tahun jadi penjala ikan. Saya udah tebarkan jala di situ, tapi saya nggak dapet. Tapi dia memilih taat. Ketika Petrus taat, dia menangkap ikan dengan jumlah yang banyak. Disinilah kita belajar, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan itu mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ketaatan mengundang berkat, ketidaktaatan mengundang kebalikannya, kutuk dan lain sebagainya. Mirsa, jangan mana-mana, kita akan rehat sejenak, tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Haleluya.
Puji Tuhan. Terima kasih pemirsa. Masih bersama dengan kami di dalam Mimbar Agama Kristen. TVRI Bangka Belitung, media pemersatu bangsa. Silakan Bu Pendeta, dilanjutkan. Oke, saya ulangi kalimat saya. Ya. Ketaatan mendatangkan berkat, Ya. ketidaktaatan mengundang kutuk dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar untuk bisa taat. Ya, Amin. ketidaktaatan itu kadang-kadang memperlambat proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita taat Tuhan, maka percepatan ilahi itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingat kisah tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ya, seharusnya mereka bisa sampai ke tanah perjanjian itu mungkin 4 minggu, tapi mereka mesti 40 tahun berputar-putar di padang pasir itu. Karena apa? Karena banyak sekali mereka melakukan hal ketidaktaatan. Dan teladan utama kita soal ketaatan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, kita baca dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 10. 8 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di sana dikatakan, Yesus dalam rupa manusia, dia merendahkan diri bahkan taat sampai mati di kayu salib. Makanya Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Karena nama Tuhan Yesus, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku kalau Yesus adalah Tuhan. Di Getsemani, Yesus berdoa, Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu, tapi Yesus katakan lagi, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Karena Yesus taat, maka kita semua selamat. Mari kita belajar ketaatan itu dari Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan akhir-akhir ini mengajar kita untuk bertobat, jangan tunggu besok. Bertobatlah, jangan ditunda-tunda. Kalau kita diingatkan lagi untuk mengampuni orang yang bersalah mungkin kepada kita, jangan buat alasan apapun untuk tidak mengampuni. Ampuni orang yang bersalah kepada kita, kita minta maaf dan berdoa buat mereka, kita berkati mereka. Kalau saudara digerakkan untuk menolong sesama atau juga mendukung pekerjaan Tuhan, taati saja. Jangan khawatirkan cukup apa enggak uang kita. Jangan khawatirkan itu. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Ingat, ketaatan itu mendatangkan berkat dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketaatan. Dan saya yakin kalau kita melakukan firman Tuhan, segala penyakit rohani kita, saya bukan berkata penyakit seperti Naaman, tapi penyakit rohani kita akan dipulihkan, kita akan disembuhkan. Amin. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bisa jadi saksi Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan. Hari ini kita belajar untuk bisa menjadi teladan buat orang lain, memberitakan kabar baik, ya. Dan saya percaya kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan lindungi kita, maka kadang-kadang kita diizinkan ada dalam setiap kesulitan dalam hidup kita. Kita diizinkan dalam pergumulan. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat sendiri bagaimana Tuhan bisa campur tangan dalam hidup kita. Amin. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi karena apa? Supaya kita bisa merasakan. Karena Ayub bilang, aku bisa merasakan kebaikan Tuhan itu bukan dengar orang lain, tapi aku merasakan sendiri. Dan Tuhan mau kita pun merasakan sendiri bagaimana Tuhan itu baik sama kita. Amin. Bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan itu baik, kalau kita tidak ada dalam pergumulan. Tuhan izinkan kita dalam pergumulan. Artinya kalau hari ini kita masih ada dalam masalah, kita tetap pegang janji Tuhan. Saya yakin dan percaya
Tuhan pasti akan tolong kita semua. Kalau Tuhan izinkan masalah, sakit, penyakit, pergumulan, saya nggak tahu masalah apa, masalah keluarga, pekerjaan, atau masalah apalah hidup, percaya Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan yang sama sudah tolong saya yakin. Tuhan yang sama juga sudah tolong Pak Agus. Tuhan yang sama akan tolong ibu bapak saudara. Amin. Karena saya yakin percaya orang yang taat tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, Tuhan pasti tolong kita. Karena tidak ada masalah, saya yakin kita malas berdoa. Kan kadang-kadang kita nggak masalah itu, kadang-kadang doanya cuma Tuhan tolong saya, atau Tuhan berkati makanan saya, haleluya amin, udah. Doa sekedar. Iya, coba kalau kita punya masalah, aduh pakai nangis-nangis Bombay. Masalah, kalau nggak ada masalah, aminnya cepet banget. Tapi kalau ada masalah, aduh pakai acara nangis, ya kan? Kita mau belajar dari hal-hal yang kecil aja. Kita belajar taat, ya, belajar untuk berharap sama Tuhan. Jangan pernah mau mengeluh. Ya, karena seringkali kita ini kebanyakan ngeluh daripada kita taatnya. Orang Israel gak sampai ke tanah perjanjian dengan cepat. Karena apa? Karena ngeluh terus. Karena apa? Karena gak bisa bersyukur. Saudara, kalau kita hadapi masalah, kita gunakan kekuatan kita, saya yakin kita gak akan mampu melewatinya. Karena apa? Karena memang Tuhan udah bilang, Tuhan bilang, kamu adalah domba. Dan kamu aku utus di tengah-tengah serigala. Secara logika, mana ada domba yang mampu ngelawan serigala, ya kan? Karena apa? Karena kita ini domba, kitalah yang diutus di tengah-tengah serigala itu. Tapi yang harus dipikirkan dalam pikiran kita, bukan kita dombanya. Kita yang harus ada dalam pikiran kita ini, kalau kita mikir, saya ini domba, saya nggak akan mampu. Ya kita memang nggak akan mampu. Karena apa? Karena kita domba. Tapi yang harus ada dalam pikiran kita, di mana ada domba, pasti ada gembala. Amin. Itu yang harus kita ingat. Ya. Di mana ada domba, pasti ada gembala. Gembalalah yang akan mengalahkan musuh, bukan domba. Yes. Gembalalah yang akan melindungi dombanya. Dan gembala agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang kita sebut Immanuel, yang selalu menyertai kita sampai hari ini. Dan setiap perjalanan hidup kita, dia akan selalu sertai kita. Dan percayalah ibu bapak saudara, dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan dia bukan hanya sebagai gembala, bukan hanya teman, dia sahabat kita. Bahkan lebih dari itu, dia adalah Bapa kita yang baik. Bapa, kita tahu kalau bicara soal bapak sama anak, gitu ya. Saya nggak bilang kalau ibu nggak sayang anak gitu kan, tapi Alkitab selalu bilang dia itu bapak kita. Ya, saya ambil contoh aja, bapak, anak-anak itu lebih suka minta uang sama bapak apa sama ibu? Ya, pasti sama bapak ya kan? Karena apa? Ketika anak meminta, bapak itu pasti kasih. Dia nggak nanya. Yang sering nanya kan pasti ibu. Mau beli apa? Ya apa gunanya? Tapi bapak selalu memberi. Itulah contoh Bapak kita di sorga. Makanya hati-hati bapak-bapak yang ada di dunia. Jangan sampai kita membuat pandangan anak-anak kita itu jadi kabur tentang Bapa di sorga. Penting sekali itu. Karena apa? Karena kita contoh Bapa kita yang di sorga. Jadi Tuhan, saya bilang tadi Tuhan akan sertai kita. Ini udah bulan September akhir ya. Udah mau selesai nih tahun 2023. Dan saya yakin sudah begitu banyak kisah, sudah banyak cerita, dan saya yakin sudah banyak pertolongan Tuhan yang kita alami di tahun 2003, bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Percayalah di tahun 2024 nanti, Tuhan yang sama, Immanuel, itu akan selalu beserta dengan kita. Amin. Ya, dia akan selalu berjalan sama kita. Ya, Tuhan akan tolong kita. Karena dalam keadaan seperti ini memang nggak ada yang bisa tolong kita selain Dia.
Nggak ada yang bisa tolong kita. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Jadi kalau kita dalam masalah, jangan cari orang, jangan datang ke siapapun, tapi datang ke Tuhan. Nangisnya ke Tuhan. Saya yakin Dia akan berikan jalan keluar. Karena ada begitu banyak kisah dalam hidup saya. Dan saya yakin ada begitu banyak kisah dalam hidup saudara. Dan kalau kita ceritakan, waktu kita nggak akan cukup. Mungkin sampai 1 hari pun kita ceritakan bagaimana Tuhan tolong kita itu nggak akan cukup. Tetapi cara Tuhan bekerja dalam hidup saya itu terlalu ajaib. Sekecil apapun yang saya butuhkan, Dia selalu atur yang terbaik. Dan saya yakin Tuhan yang sama pun akan tolong ibu, bapak, saudara. Amin. Yang saat ini dengar firman Tuhan hari ini. Ada tangan yang mungkin tidak terlihat. Tuhan itu memang tidak terlihat, tapi kuasanya itu nyata dalam kehidupan Amin. kita. Tangannya memang tak terlihat, tapi kuasa tangannya itu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut hadapin apapun. Pesan saya hari ini, cari Tuhan. Amin. Karena nggak ada bisa yang tolong kita selain Tuhan. Benar Ibu Bapak Saudara, karena nggak ada siapapun yang bisa tolong kita selain Tuhan. Mungkin kita merasa kita sendiri, ya kan? Ada kan orang kadang-kadang punya perasaannya kan, ada yang orang kan kadang-kadang sensinya tinggi sekali kan, merasa ditinggalkan, ya tidak ada. Saat ini memang nggak ada yang bisa tolong kita deh selain Tuhan, cari Tuhan aja lah. Itu yang jalan terbaik. Amin. Karena putus asa, kecewa, itu nggak akan bisa tolong kita. Kitalah yang bisa harus bangkit. Jadi saudara, kalau hari-hari ini dalam pergumulan apapun, ingat Tuhan kita Immanuel yang dulu sudah berjanji dan firman-Nya itu ya dan amin. Dia tidak pernah berubah dahulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Dia janji sertai kita, Dia pasti sertai saudara. Seperti Naaman yang bisa sembuh dari penyakitnya, yang saat itu penyakit kusta yang tidak ada obatnya, tapi karena dia rendah hati, dia mau taat, saya yakin hal yang sama pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Naaman adalah seorang yang rendah hati dan dia mau taat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup menurut maunya Tuhan. Ibu Pendeta, terima kasih banyak untuk firman Tuhan. Tapi jangan mana-mana Bu, segmen terakhir kita akan tanya jawab tentang hidup menurut maunya Tuhan. Bisa kita akan rehat sejenak, tetap di Mimbar Agama Kristen, TVRI Bangka Belitung. Haleluya. Kecantikan dan keindahan alam ini akan tetap terus lestari
bila ada kepedulian kita untuk menjaganya. Semua makhluk hidup butuh akan kebersihan alamnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menjaga dan memelihara alam kita sendiri? Kesantunan adat ketimuran sudah dikenal sejak berabad lalu. Namun derasnya perkembangan zaman, sedikit demi sedikit menggerus peradaban itu sendiri. Adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikan keramah tamahan sebagai cermin budaya bangsa. Makasih Pirsa, ya masih tetap bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen. Dan tidak terasa kita masuk di dalam bagian yang terakhir. Ya Pirsa, sebelum kita berdoa, mungkin kita akan berbincang sebentar dengan narasumber kita, Ibu Pendeta Ose. Ibu Pendeta, kita tadi sudah belajar tentang hidup menurut maunya Tuhan. Kisah yang Ibu ambil tentang Naaman dalam Alkitab. Taat dan rendah hati. Jadi pertanyaannya begini, Bu. Apakah ada batas-batas ketaatan atau bagaimana cara sampai kita taat tunduk 100% kepada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Padahal, Bu, kita nggak baca Alkitab, kita jarang ke gereja, atau bagaimana, Bu? Iya, oke. Kadang-kadang sih ya memang kalau bicara tentang ketaatan gitu ya, kayaknya simple banget gitu kan. Tapi kadang-kadang ketaatan itu susah untuk dilakukan. Ya, kadang-kadang susah. Bukan kadang-kadang lagi, kebanyakan untuk taat itu susah. Inilah yang harus kita mulai belajar gitu. Untuk enggak usahlah kita mikir taat itu harus yang gede-gede lah gitu kan. Kita hal-hal yang kecil aja. Belajar untuk taat ketika kita dengar dengar suara Tuhan, karena saya yakin sekali kita ini anak Tuhan. Firman Tuhan bilang kita ini dipilih, ya kita ini dipilih, kita dipilih untuk jadi anak Tuhan gitu. Jadi kita jangan merasa saya jadi Kristen itu karena saya mau gitu. Tapi firman Tuhan bilang kita dipilih loh. Nah, ketika kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, ada roh ada roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita kan. Roh itu yang bekerja, yang mengingatkan kita. Kita belajar untuk taat dari hal-hal yang kecil dulu deh. Misalnya nih Pak ya, ketika kita misalnya habis makan gitu kan. Kita habis makan, ini contoh kecil nih ya. Habis makan. Nih kita mau belajar taat nih ya. Kita habis makan, kita kan ambil tisu, lap mulut nih. Nah, ketika kita buang sampah, sampahnya itu enggak jatuh tepat di tempat sampah. Kadang-kadang kan ya udahlah, kita biarin aja kan. Tapi kan kadang-kadang ada nih dalam hati, ambilin kek, gitu kan. Kita taat dalam hal sekecil apapun. Saya yakin firman Tuhan bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan diberikan perkara yang besar. Amin. Iya kan? Nah, kita belajar dengan hal yang kecil itu deh. Kita nggak usah berpikir hal yang gimana-gimana aja dulu. Ya, ketika kita ambil sampah itu
letakkan sampah itu ke tempat sampahnya, ya kan? Mungkin yang kita lihat itu diperhatikan anak kita, itu juga bisa jadi contoh loh, ya kan? Nah, ada juga misalnya dalam hati kita saat ini kita misalnya hari Minggu, ya kan, besok Minggu ada banyak hal yang mesti kita kerjakan. Dalam hati kita bilang, ini saya mau pergi ke gereja. Tapi rasa malesnya itu luar biasa kan. Ada yang memilih, ada temen nelpon gitu kan. Yuk kita jalan-jalan lu kemana gitu kan. Mana yang kita pilih? Kita mau taat, ikutin kata hati kita, ikutin roh itu bilang bagaimana, atau kita maunya kita. Karena kebanyakan kita kan maunya kita, Pak. Jadi belajar dari hal sekecil apapun, saya yakin firman Tuhan tadi bilang, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar lagi. Amin. Puji Tuhan. Setia dalam perkara kecil, maka Ia, Allah kita yang besar, akan memberikan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Bu Pendeta, saya juga mau belajar taat. Ibu Pendeta juga kan? Dan Pasti. semuanya kita untuk belajar taat sampai Dia datang kedua kali. Benar. Ya. Mirsa, kita akan berdoa. Saya tidak tahu, kami terbatas tidak mengetahui permasalahan yang Mirsa alami, tetapi kami mohon kepada Tuhan, kiranya apapun yang terjadi dalam hidup pemirsa saat ini, kiranya ditolong oleh Tuhan, diberkati, dijamah oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Nanti Ibu Pendeta Ose boleh pimpin kita dalam doa. Haleluya. Baik. Terima kasih Bapak buat hari ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan, kami tahu kami orang yang tidak sempurna. Kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang suka memberitakan kabar baik. Amin. Jadikan kami orang anak-anak-Mu yang tidak suka Tuhan untuk memberitakan kabar yang buruk, tapi biarlah kami beritakan kabar yang baik. Karena kami tahu Tuhan, banyak orang membutuhkan, akhir-akhir ini banyak orang membutuhkan kabar baik itu, sehingga kami inginkan mereka juga diselamatkan seperti kami juga diselamatkan. Jadikan kami juga memiliki karakter ilahi, karakter yang rendah hati, yang taat firman Tuhan, sehingga mujizat Tuhan itu dinyatakan. Amin. Jadikan kami orang yang mengutamakan Engkau lebih daripada segala-galanya. Karena kami tahu ketika kami mengutamakan Engkau, segala sesuatu pun akan Kau tambahkan bagi kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang dengarkan firman Tuhan. Kami yakin Tuhan, pergumulan apapun mereka, tidak akan pernah Kau kecewakan dan tinggalkan mereka. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Kau berkati Tuhan bangsa kami Indonesia juga Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan berada dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Demikian juga Kepulauan Bangka Belitung Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Bapa, Kau berkati juga Bapak Agus Silaban Tuhan. Biarlah Kau pakai dia menjadi alat-Mu yang luar biasa. Biarlah lewat hidupnya nama-Mu dipermuliakan. Juga TVRI ini Tuhan. Biarlah Kau jadikan dia alat. Biarlah nama-Mu dipermuliakan sehingga banyak orang diselamatkan. Amin. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita kini sampai Ia datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ibu Pendeta Ose, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan berkati Ibu, mengurapi Ibu dalam pelayanan apapun dibuat Tuhan berhasil. Mirsa, sampai sini dulu mimbar agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Kita akan ketemu 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 16.00 hingga 17.00. Saya Pastor Agustian Silaban. Saya Pendeta Olsia Oktavina. Mohon undur diri, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom.